Assalamualaikum Bu Oke. Atun. Waalaikumsalam Pak Eko. Sugeng Sehat Pak Eko. endi pripun Bu Atun sehat? Anjing Kiki. Alhamdulillah sehat. Harus sehat. Iya, alhamdulillah. Pokoknya Udah, harus sehat. udah lama Oke. banget kayaknya kita nggak ketemu ya Bu. Ada berapa itu ya? Oke. Bulanan Ada. ya? Hampir ya. Oke. Oke. Satu Hampir, bulan. Oke. hampir Satu bulan. sebulan ya. Oke. Iya. Oke. Kayaknya pengen ngobrol sesuatu nggak Bu? Itu kayaknya Bu Oke. Atun ada sesuatu itu kayaknya yang pengen diobrolkan. Itu mumpung ketemu Bu. Oke Pak Eko. Oke. Memang saya ada sedikit masalah yang Hmm, pengen diobrolin. Oke. masalah apa gitu? Oke. Kalau boleh tahu ya Bu. Masalah siswa Pak. Masalah Oh, masalah siswa. Oke. siswa. Pripun itu Bu? Oke. Siswanya bagaimana sih memang Bu di Oke. swasta? Jadi siswa saya kok saya amati semakin ke sini semakin adab etikanya berkurang apa nggih. Jadi kalau zaman dulu kan anak ketika berpapasan dengan gurunya pasti cium tangan, salim, senyum gitu ya. Sekarang lihat aja seolah-olah kayak nggak lihat orang seperti itu loh Pak. Itu yang bikin saya aduh gerentes banget gitu loh. Kayak Hmm, neko. Bukannya saya pengen dianggap bukaan tapi oh etikanya seperti itu ya gitu. Beda oh, zaman kita sekolah dulu jauh itu bang. oh Gitu gitu. masalahnya saya begitu. Iya, ya berarti sebelum kita ngobrol lebih jauh, berarti Bu Atun itu kira-kira dari obrolan yang temanya yang dibahas itu tentang apa etika tadi Bu Atun itu kepengen apa gitu Bu Atun dari obrolan percakapan Oke. ini Bu Atun pengen dapat apa gitu. Biar kita Ya nanti saya ke pengen depannya dapat lebih enak gitu ngobrolnya. pengen dapat pencerahan lah pak. Pengen dapat pencerahan gimana caranya biar saya bisa apa namanya ya setidaknya uh, adalah siswa saya yang perilakunya lebih baik gitu nih, lebih baik daripada yang sekarang saya amati. Jadi yang etikanya bagus seperti itulah, meskipun tidak harus semuanya sih, tidak harus semuanya karena kan murid kita kan 350 ya yang kelas 10 saja. Kalau total kelas 12 ya sampai ribuan. Kan nggak mungkin ya. Setidaknya adalah sebagian kecil aja yang ya sebagian besar. Kalau sebagian kecil sudah ada sih. Sebagian besar bisa etikanya bagus seperti itu, Pak. Terkait terkait etika berarti tadi kan Bu Atun memberitahu kan Perilaku. ya etika yang tergambarkan itu kan apa ketika papasan itu cuek gitu kan nggak peka gitu dengan gurunya gitu Oke, kan. oke. Nah itu Betul, nah betul. itu menurut Bu Atun ya Bu terkait etika eh, itu mayoritas seperti itu atau bagaimana Bu di sekolah ini? Ini betul mayoritas. Jadi mereka-mereka yang tidak saya ajar itu cuek bebek gitu loh. Hmm, Merasa tidak kenal. Namun ketika saya ngobrol dengan yang kenal, yang nggak saya ajar itu cuek saja, nggak berusaha menyapa atau apa. Cuek bebek itu loh Pak. Orang urusan seperti lulu buat-buat seperti itu loh. Makanya saya aduh ya Allah, oh katanya berarti kita disuruh mendidik malah seperti itu kan sedih nggih Pak nggih. paham paham. Oh berarti Oke. berarti kasus-kasusnya itu yang paling sering ditemui Bu Atun itu yang cuek-cuek itu adalah siswa yang tidak diajar sama Bu Atun gitu. Oke, betul, nggih, Iya, kebanyakan itu. kalau yang diajar kan nggak ada masalah ya Bu. Yang diajar ya ada yang seperti itu, ada juga yang tidak seperti itu. Jadi ya Hmm, kebanyakan yang bagus lah nggih daripada yang enggak seperti itu. jadi permasalahannya terkait terkait etika attitude-nya tuh siswa kurang peka seperti Nggih, itu. Walaupun nggih betul. karena ya tadi itu kan yang ternyata yang diajar pun ya ada yang seperti itu. Saya Hmm, kira kan yang iya, diajar karena kenal Bu Atun lebih dekat itu kan karena tahu lebih dekat dengan hmm, gurunya ketika bertemu yang menyapa. Ternyata juga ada beberapa yang cuek juga. Bukan hanya betul. siswa yang tidak diajar. Kalau siswa yang tidak diajar kan mungkin Nggih, karena tidak kenal dekat dengan gurunya lah. Aku juga aku nggak nggih, diajar nggih, gitu. Walaupun nggak benar juga gitu nggih, kan itu. nggih, Ternyata nggih. ya hampir hampir baik yang kenal sama enggak ada yang seperti itu gitu. Iya, betul, betul, betul. Nah kira-kira Nggih. menurut menurut Bu Atun itu untuk mengantisipasi hal seperti itu Bu Atun punya punya pandangan atau solusinya nggak Bu? Karena saya lihat Ya itu kan mungkin, yang etika itu ya Bu, tadi kalau boleh saya tanya ya oke. Bu sebelum ke itu ya, ke solusi itu, Hmm.
yang dari Bu Atun, kalau misal ya Bu, dari nilai ya Bu, dari 1 sampai 10, kalau 10 itu nilai yang paling bagus untuk etika anak, di sekolahan Ibu rata-rata ya Bu, ambil saja rata-rata itu, Bu Atun itu ngambil angka berapa Bu untuk nilai etika anak-anak? Ya, ada yang 6, ada yang 7 lah. 6 sampai 7. Ada 6, ada yang 7. 6, 7, 8. Ya 6, 7. Ya yang sebagian kecil 8, yang rata-rata berarti 6, 7. Ya, rata-rata ya Bu. Rata-ratanya berarti ya. 6 sampai 7 atau 6,5. 6,5. 6,5 ya. 6,5. Oke. Ya. Berarti itu kan miris sekali kan. Iya. Oke. Ya karena dengan nilai segitu ya Bu, 6,5 kan kalau betul. Apa predikat ya, predikatnya berarti masih C itu. Iya, cukup masih ya. C. Oke. Jadi memang perlu ada kan perbaikan signifikan ya Bu. Betul. Oke, sangat itu. Menurut Bu Atun gimana itu Bu solusinya Bu? Menurut Bu Atun. Apa yang padahal saya sendiri kan sebenarnya ya sebagai pembina pramuka saya berusaha untuk apa namanya memasukkan materi itu juga, tapi ya namanya anak tetap saja ketika kita tidak merasa kenal orang itu ya cuek saja seperti itu. Tapi saya akan berusaha mungkin itu dengan cara yang lain ya. Cara yang lain mungkin kita yang ngalah untuk menyapa terlebih dahulu ke mereka. Kemudian yang kedua memberikan contoh. Contohnya mungkin ketika kita berpapasan dengan sesama guru atau yang lain, kita ajarin mereka. Terus mungkin yang ketiga saya akan coba ketika pelajaran saya coba sisipkan dengan pendidikan moral. Mungkin seperti itu Pak Eko. Iya. Bagus itu banyak cara, itu tinggal apa actionnya saja sebenarnya ya. Idenya. Nah, itu kan Bu Atun sebagai pembina pramuka otomatis kan punya ruang ya Bu. Kira-kira kan itu bisa dimanfaatkan juga atau enggak itu Bu sebagai pembina pramuka? Kan tadi diimplementasikan di kelas ya Bu, kalau saya nggak salah dengar mau diimplementasikan di kelas terkait apa pendidikan etika itu tadi ya Bu. Nah, kira-kira kalau dihubungkan dengan pembina ekstrakurikuler pramuka bisa ditanamkan juga nggak Bu itu di luar paling kalau sebagai pembina kita nggak bisa langsung terjun karena yang namanya pembina pramuka di SMA kan ada yang namanya Dewan Ambalan seperti itu kan. Paling yang bisa kita langsung terapkan ke ini ya ke pembinaan apa namanya Dewan Ambalannya. Nah dari Dewan Ambalannya paling yang ke adik-adik kelasnya itu tadi, paling seperti itu. Paling kalau kayak kita ya namanya itu kan SMA kan bukan kita yang ngajar tapi anak-anak yang mengajar. Jadi adik kelasnya yang mengajar. Jadi kayaknya kurang efektif deh. Paling lewat Dewan Ambalan tadi, Dewan Ambalan yang kemudian menyampaikan ke adik kelas. Paling seperti itu. Oh gitu ya Bu. Dewan Ambalan dulu ya Bu, tingkat gitu ya Bu. Iya betul. Ya, berarti bisa diimplementasikan, cuma memang porsinya tidak sebanyak seperti di kelas dan yang Bu Atun tadi yang kedua apa ya memberikan contoh gitu ke anak. Iya. Paling yang paling mungkin itu ya paling yang dua itu tadi yang mandan agak efektif tadi. Ya tapi ya tetap saya coba saya coba kan kita katanya harus berusaha seperti itu. Iya. Nah, misal ya Bu, ini dari tadi karena itu seperti itu agar rencana yang lebih efektif itu Bu Atun pernah nggak menyelidiki gitu kira-kira yang menyebabkan rendahnya rendahnya tingkat nilai etika anak itu apa itu? Pernah menyelidiki nggak melakukan penyelidikan terhadap anak-anak yang kurang itu tadi? Kan rencananya sudah ada, itu kan biar lebih efektif kan harus disinkronkan dengan sumber permasalahannya gitu loh. Kalau penyelidikan sih belum Pak, tapi mendengar cerita dari Bapak Ibu guru yang lain yang mengampu itu kebanyakan nun sewu Jadi anak-anak yang zonasi itu Pak, karena apa? Yang anak-anak zonasi itu justru mereka itu tidak mau sekolah di sekolah itu, tapi harus di sekolah itu karena kemauan orang tua. Akhirnya kan mereka juga tidak sekarang beda kayak gitulah.
urusan kayak gitu. Iya, kayak ada kaitannya dengan seperti itu. Itu menurut dari cerita teman-teman, nggih. Kalau saya sendiri sebenarnya belum melakukan penyelidikan secara langsung seperti itu. Ya berarti boleh diambil apa ya istilahnya sebagai praduga gitu ya diagnosisnya ya, karena hubungannya rendahnya tingkat etika anak itu karena minat sekolahnya ya, karena sekolahnya tidak sesuai dengan pilihannya, akhirnya sekolah itu harus pulang ngapa gitu kan. Jadi memilih sekolah kan orang tua atau karena memang tuntutan sekarang kan zona gitu, sekolahnya yang dekat aja dekat rumah gitu kan. Ya mungkin dari persoalan itu ya yang Bu Atun tadi diagnosis itu, kira-kira dengan solusi itu tadi masih matching nggak Bu? Masih bisa nggak? Yang Bu Atun tadi memberi contoh sama pembelajaran di kelas itu. Ya insya Allah masih bisa, masih bisa. Pelan-pelan kita kikis kayak mereka mamanya nggak ikhlas masuk di sekolah kita, terus kita kasih pemahaman seperti itu, akhirnya mereka insya Allah ya masih ada minat lah. Kemudian setelah mereka ada minat, kemudian kita kasih pembelajaran yang berkaitan dengan moral etika, kita kasih video-video tentang moral etika, insya Allah ya masih bisa. Ya namanya anak kan tergantung pergaulannya, katanya begitu nih Pak. Ya, insya Allah kalau lingkungannya bagus ya insya Allah mereka bisa lah untuk Waktu ada pemikiran sampai ke memberikan video-video pembelajaran di kelas, ini itu contoh-contohnya apa, kan berarti sudah ada gambaran yang tinggi ya, realnya. Sekarang tinggal realnya ya Bu, dari rencana tindak lanjutnya itu diimplementasikannya, kira-kira Bu Atun itu kapan itu mau diimplementasikan? Rencana yang paling dekat berarti kan dari dua rencana tadi, memberikan contoh sama mengimplementasikan dalam pembelajaran. Mana yang menurut Bu Atun akan dilaksanakan terdekat nanti? Ini paling nanti setelah insya Allah setelah kegiatan ini nih, ulang tahun SMAPA, karena kan di ulang tahun SMAPA ini anak-anak nggak efektif. Saya cari anak-anak aja pada bubar, yang ada malah anak-anak organisasi saja sama yang dari luar nih, karena kebetulan kita lagi ada kegiatan ulang tahun yang selesainya nanti di bulan September, sekitar 2 minggu nggak efektif. Jadi insya Allah ya nanti setelah efektif KBM saya akan mencoba untuk mengatasi permasalahan saya itu tadi Pak. Oke, berarti setelah efektif KBM ya Bu diimplementasikan. Itu yang mana Bu? Dua-duanya langsung atau? Insya Allah satu persatu nih Pak. Yang mana dulu Bu? Yang mungkin yang paling mungkin yang memberikan video no Bang nggih. Oh, diimplementasikan pembelajaran itu ya Bu. Tapi kalau yang kedua juga mungkin sih Pak, yang saya menyapa dulu ke siswa itu juga mungkin. Tapi buat itu memilih yang di pembelajaran dulu kan? Ya, pembelajaran atau ini kan karena masih kelas meeting memberikan contoh dulu Bu. Ya kan bisa. Nanti yang ketika pembelajaran ketika sudah efektif gitu kan. Kan? Insya Allah. Semoga bisa segera. Kira-kira ya Bu, Bu Atun juga perlu melibatkan orang lain nggak Bu? Perlu butuh dukungan, sarana prasarana, kebijakan atau apa untuk melaksanakan tindak lanjut itu, perlu nggak Bu kira-kira? Saya kira perlu, karena kan namanya tadi saya harus menyampaikan video ke anak-anak kelas, berarti otomatis butuh sarana prasarana kayak ada LCD yang harus connect bagus seperti itu. Kemudian juga rekan sejawat, kemudian juga tentunya ada izin dari kepala sekolah, karena bagaimanapun juga kan kita harus tetap berkoordinasi, minta izin juga kepada kepala sekolah seperti itu. Bagus Bu, itu idenya, tinggal dilaksanakan saja gitu ya Bu. Nah, ini udah apa ya Bu Atun, udah ada gambaran, udah ada apa. Nah, ini apa yang Bu Atun dapatkan coba dari obrolan kita ini ya, apakah sudah tercapai itu keinginan Bu Atun di awal dari obrolan kita ini, dapatkan apa aja? Alhamdulillah saya sudah plong saya sudah ternyata bisa menemukan akar masalahnya, dan saya juga bisa mencari solusinya dan sudah plong. Ini terima kasih banyak Pak Eko. Ternyata dengan bercerita saya bisa mendapatkan solusi. Iya, berarti tadi dengan permasalahan etika yang rendah ya Bu Atun ingin menyelesaikannya dengan dua cara nih Bu.
kalau nggak salah Oke, dengar oke. tadi, dengan memberikan contoh sama pembelajaran di kelas ya Bu. Oke, oke, Ya oke. nanti silahkan Bu Atun bisa sesegera mungkin lah ya Bu melaksanakan apa namanya tadi rencana tindak lanjutnya ya Bu, dengan mengkomunikasikan kepada Oke. kepala sekolah, kemudian melibatkan rekan juga, tinggal diimplementasikan saja. Idenya sudah bagus Bu. Menurut saya sudah bagus. Itu ya Bu, semangat Oke, ya. Pak Eko, terima kasih banyak. Ya, nanti Oke, kapan-kapan semangat, kalau semangat. kita ketemu lagi kita bisa ngobrol lagi lah ya Bu. Saya ingin Oke, dengar siap, siap. perkembangannya seperti apa ini dari rencana tindak Oke, lanjut oke, baru. siap, siap. Semoga Oke, sukses oke. gitu ya Bu. Kalau ada Amin, kalimat amin, saya oke. yang apa kurang pas itu nggak mengenakan di Oke. hati, saya mohon maaf ya Bu. Oke, sami-sami Pak Eko, saya juga jika banyak salah mohon dimaafkan. Iya Bu, tadi udah bel masuk kelas tadi bunyi, jadi saya akhiri saja ya Bu, kita sambung lagi. Oke, oke. Terima kasih. Oke, terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur suwun Pak Eko. Gitu nuwun. Oh ya. Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Bu Atun. Gimana kabarnya hari ini Pak Eko? Kabarnya alhamdulillah sehat Bu. Bu Atun gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya seperti kemarin ya. Cuman agak-agak perenang perinding tapi insya Allah sehat. Harus sehat. Oh, perandang perinding apa Bu? Karena dekat saya apa Bu? saya kayaknya Jauh banyak masalah gitu kan dekat Bu Atun, mungkin Bu Atun utuh dan menakutkan kayaknya saya. Perandang perinding. Perandang perinding. Kayaknya Pak Eko lagi ada masalah juga apa ya? Ya bukan masalah sih ya Bu, cuma pikiran aja lah. Pikiran yang dibawa jadi bawa perasaan gitu Bu. Oke. Bukan masalah tapi kepikiran, nggih. Kepikiran. Iya. Setelah ketemu saya, nggih. Setelah ketemu saya apa yang ingin Pak Eko capai kita ngobrol-ngobrol ini? Ya sebenarnya saya pengen sharing ya Bu. Saya pengen ada solusi lah dari permasalahan saya gitu. Yang saya pikirkan gitu Bu. Jadi saya itu kan ada pemikiran terkait inilah apa kegiatan OSN gitu Bu. Kegiatan OSN di sekolahan saya untuk mata pelajaran matematika, terutama yang bidang saya kan di sekolah kan jadi pembina OSN. Tapi apa ya, ada hal yang belum istilahnya selama 5 tahun ini tidak ada evaluasi gitu. Ada seperti itu terus. Jadi saya pengen ngobrol, intinya mencari solusi lah dari permasalahan saya. Oke, mudah-mudahan nanti setelah kita ngobrol-ngobrol, Pak Eko bisa menemukan sendiri solusinya, nggih Pak Eko. Lah, terus masalahnya apa itu Pak? Masalahnya seperti apa itu? Masalahnya yang saya pikirkan tuh gini Bu, di sekolahan saya ya Bu, ya, itu kalau pembinaan OSN itu, persiapan OSN paling cuma sekitar 2 minggu ya Bu. 2 minggu itu untuk pembinaan, sementara untuk penyaringan ini ya Bu, bibit ya Bu, itu paling 1 minggu untuk seleksi itu. Seleksi peserta itu di sekolah misalnya itu seminggu, kemudian pembinaan 2 minggu, jadi 3 minggu lah urutannya. Nah, yang jadi persoalan itu ya Bu, bukan kadangkala yang saya alami selama 5 tahun ini ya Bu, itu apa ya, siswa-siswa yang saya pilih, yang pintar itu dilalah itu juga diambil ya, dididik juga oleh ini cabang yang lain, iya. Dan sama pihak sekolah itu didukung, karena apa? Untuk cabang-cabang tertentu memang sengaja diplotkan oleh pihak sekolah, oleh manajemen itu untuk yang memiliki peluang menghasilkan prestasi gitu lebih tinggi daripada bidang saya matematik. Misal kalau matematika kan di seluruh sekolah kan mata pelajaran yang wajib didapatkan ya Bu. Jadi gap antara sekolah satu dengan sekolah lainnya kayaknya ada gitu, karena inputannya
inputannya itu sudah berbeda gitu kan. Sementara sekolah saya grade-nya kan grade menengah ya Bu, bukan peringkat 1 atau 2 di kawasan gitu. Jadi kalau harus bersaing sama-sama di matematika kayaknya berat gitu. Jadi daripada apa ya, anak yang pintar itu untuk bersaing dengan anak-anak yang pintar di sekolah lain, lebih baik anak yang pintar di sekolahan saya itu, yang pintar matematika itu dimasukkan ke bidang lain, misal kayak kebumian, ya astronomi, yang di sekolah lain memang mata pelajaran yang tidak wajib dan tidak ada gitu kan, karena nanti pembinaannya sama-sama dari nol seluruh sekolahannya, dan ini juga peminatnya kan sedikit gitu kan. Iya, peta persaingannya lebih inilah apa, lebih rendah lah daripada yang mapel saya matematika dari pihak sekolah mendukung. Akhirnya saya mendapatkan pembibitannya siswa-siswa yang saya pilih itu yang sisa gitu Bu, sehingga kan saya kecewa gitu. Motivasi saya untuk membina itu kan turun. Nah, sebagai pembina pun kan secara tidak langsung ya Bu, saya juga ingin memiliki kebanggaan mengantarkan siswa saya berprestasi juga gitu. Saya juga pengen memberikan sesuatu untuk sekolah. Itu Bu, jadi persoalannya istilahnya apa ya, saling ini ya, rebutan bibit lah gitu. Rebut. Ya, sepertinya kalau bisa saya tangkap tadi masalahnya Pak Eko itu guru-guru mapel lain itu berebut dengan anak-anak yang Pak Eko jadikan di matematik, karena menurut mereka dan menurut kepala sekolah anak yang pintar dengan matematik itu otomatis pintar dengan mapel-mapel lain. Terus menurut kepala sekolah juga mapel lain kayak astronomi dan geografi tadi berpeluang untuk bisa lolos di USN. Kebumian astronomi dan kebumian. Mungkin begitu nggih Pak? Maksudnya begitu nggih? Ya, itu juga saya alami di sekolah saya itu Pak. Jadi memang seperti itu strateginya sekolah, seperti itu mereka mengambil anak-anak yang pintar supaya masuk ke mapel-mapel tertentu yang ada peluang. Itu mereka seperti itu di sekolah saya. Lah kalau menurut Pak Eko sendiri rencananya bagaimana ini ketika tahu seperti itu, terus apa yang mau Pak Eko lakukan agar tidak terjadi lagi hal itu Pak Eko? Jadi kalau pemikiran saya ya Bu, saya sebenarnya sudah lama ini memiliki ide gitu. Kalau di sekolah saya kan persiapan itu mepet ya Bu, sama mepet terus. Jadi 3 minggu itu jadi rentetannya itu rangkaian kegiatannya 3 minggu dari pencarian ini talent itu sampai ke pembinaan. Nah, sementara nanti siswanya yang bagus-bagus itu diperebutkan beberapa cabang gitu kan. Jadi saya rasa itu nanti saya kepingin ada semacam kayak ekskul gitu Bu, ekskul khusus untuk olimpiade. Nanti ada ekskul olimpiade matematik, ekskul olimpiade fisika, ekskul olimpiade yang lain gitu kan. Nah, nanti yang masuk di dalamnya itu kan karena ekskul kan berdasarkan bakat minat ya. Jadi siswa itu mendaftar itu karena kemauan pribadi berdasarkan bakatnya dan minatnya gitu loh Bu. Nah, nanti dari ekskul itu otomatis pembinaan pun kan bisa lebih lama dan berjenjang lah ya Bu, dan rutin juga gitu. Jadi saya ingin ada ekskul, tujuannya untuk pembibitannya biar banyak ya. Nanti pun kalau misal ya dipalah pilih juga untuk mapel lain atau cabang lain yang potensial ya nggak apa-apa. Tapi kan saya juga ada nanti listnya yang gapnya siswa tersebut tidak jauh dengan yang diambil gitu, karena pembibitannya sudah rutin gitu. Saya ingin itu ada semacam seperti itu. Ya, itu menurut saya ya Pak, itu juga sangat bagus nih Pak. Di tempat saya juga seperti itu. Jadi memang kita dari dulu sudah ada yang namanya ekstra OSN. Ya mungkin saat itu sih pas lagi ada zamannya
SPP gitu Pak. Kalau sekarang kan SPP udah nggak ada. Itu memang ada namanya Esra OSN. Terus kemudian setelah waktunya mendekat baru kita mengambil rekanan kayak dari UPI seperti itu Pak. Ya mungkin menurut saya sih itu rencananya Pak Eko itu sangat luar biasa, itu Pak, sangat bagus sekali. Terus kedepannya Pak Eko setelah itu rencana yang lain apalagi itu Pak, seandainya itu apa namanya bisa terwujud ataupun tidak bisa terwujud, itu gimana itu Pak menurut Pak Eko? Ya supaya dapat terwujud otomatis saya pengen ngobrol dulu sama kepala sekolah terutama gitu terkait rencana saya ini ya, rencana apa mengadakan atau menciptakan ekstrakurikuler di sekolah terkait dengan OSN tadi. Saya ingin ngobrol dengan kepala sekolah dan nantinya supaya diteruskan ke manajemen gitu, diputuskan apakah bisa ya. Hubungannya kan juga tadi disampaikan benar Bu, kalau dulu zaman SPP kayaknya kita bikin kegiatan tanpa pikir panjang, oke tanda tangan, oke gitu aja. Sekarang kan karena keterbatasan anggaran ya Bu, kan anggaran gitu kan, apakah kegiatannya itu nanti apa pembinaannya dari intern guru dalam saja cukup atau juga dari luar juga, itu kan hubungannya dengan saya. Jadi nanti perlu diobrolkan juga di situ terkait nanti apa teknis pendanaannya mau bagaimana. Saya ingin ngobrol dulu Bu, rencana saya yang terdekat itu ngobrol dengan kepala sekolah dan nanti supaya diteruskan di manajemen. Tujuannya biar ya ini kan untuk kebaikan sekolah juga gitu. Ya, untuk nama baik sekolah supaya bisa bersaing juga di luar dan mengatasi persoalan selama ini ketika OSN kok kayaknya setiap antar pembina itu saling klaim, iya saling klaim ini bibit gitu kan. Itu punya saya, jangan diambil ini gitu kan. Jadi mereka pun sesama pembina punya istilahnya cita-cita, keinginan membanggakan diri sendiri dan membanggakan instansi juga, memberikan sesuatu instansi. Jadi itu jadi harapan saya seperti itu. Kalaupun memang nanti dari pihak sekolah keberatan gitu, keberatan misalnya ini kan nanti anggarannya kan nggak ada Mas, ini aku nggak bisa gitu. Ya paling tidak ya ngambil jalan tengahnya lah itu, istilahnya yang tadinya pembinaan cuma 3 minggu ya diperpanjang lah, jangan cuma 3 minggu ya berapa 2 bulan atau 3 bulan gitu, biar nanti ketika bibit-bibit itu apa ada saling klaim antara satu pembina dengan pembina yang lain, saling berebut gitu kan, kita juga ada waktu lah untuk mempersiapkan bibit-bibit yang lain gitu loh Bu. Jadi apa ya, merasa tidak di nomor duakan atau ada bidang-bidang tertentu yang dianak emaskan karena lebih potensial gitu Bu, lebih potensial mendapatkan medali. Gitu. Ya, rencana Pak Eko sangat luar biasa nggih. Jadi tadi yang pertama mau mengadakan ekstrakurikuler OSN dulu, tapi sebelumnya akan dibahas dulu dengan kepala sekolah nih, pihak manajemen. Kemudian jika itu tidak berhasil maka akan meminta pelonggaran waktu nih Pak Eko untuk persiapan OSN-nya. Nah itu rencananya itu kapan mau dilaksanakan itu Pak Eko? Secepatnya Bu, secepatnya karena memang apa ya, ini kejadiannya kan sudah kayaknya setiap tahun tidak ada perubahan. Nanti saya di pembina OSN sudah 5 tahunan lah ya, 5 tahunan. Jadi setiap tahun pasti seperti itu kejadiannya. Masalahnya sama ya. Jadi ya secepatnya lah, saya ingin ada perubahan di sini biar nantinya ada waktu spare ke tahun ajaran baru ini, nanti kan berarti kita bisa menggodok lebih dalam lah terkait teknis ekstrakurikuler ini. Ini kan tahun ajaran sudah berjalan, kayaknya untuk apa ya, untuk kita meluncing suatu ekstrakurikuler baru itu kayaknya susah. Cepatnya. Iya, secepatnya berarti nih Pak. Alhamdulillah berarti tadi permasalahan ataupun undang-undang Pak Eko sudah diflorkan nih Pak Eko, dan Pak Eko sendiri sudah menemukan solusinya nih Pak Eko. Terus bagaimana perasaannya Pak Eko? Apakah sudah ada yang sudah plong atau masih ada yang perlu dibahas lagi Pak Eko? Ya sudah
sudah lumayan lah Bu, sudah Oke, lumayan nggak terlalu syukurlah. Oke, terpikirkan banget gitu, nggak oke, plong lah oke, gitu. oke, Karena oke, ternyata sudah apa yang saya pikirkan ternyata sudah diterapkan juga di sekolah lain kan berarti ini hal oke, oke, yang lumrah gitu kan. oke, 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 Jadi saya tidak oke, berpikiran apa saya terlalu lebay, apa saya terlalu apa gitu. Ternyata di sekolah lain kan oke. juga sudah Sudah ada. diterapkan. Oke, Gitu. Saya oke, plong lah Bu gitu. oke, Takutnya oke. mbok saya salah Alhamdulillah. gitu pikirannya Oke, kan. mboten Pak Eko itu malah justru menurut saya itu sangat luar biasa Pak Eko. Demi kemajuan kan, nggih. Ini kados niku napa nggih Pak Eko sudah solusinya sudah Pak Eko temukan sendiri, Pak Eko sudah bisa mengatasi dan sudah plong nggih. Berarti nanti kita ketemu lagi minggu depan nih Pak Eko, bulan depan nih setelah rencana itu tadi terselesaikan nih Pak Eko, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke siap Bu, siap. Siap, siap. Ini makasih Oke, banget loh terima Bu, kasih sudah banyak Pak. dipandu tadi temenin ngobrol sampai apa ya mantep lah saya gitu loh. Lebih Oke, lebih sami-sami. apa iya lebih percaya diri dengan pemikiran saya ini terkait persoalan Oke. saya. Terima kasih banget Bu. Oke, sami-sami Pak Eko. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.